Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum adik-adik semua? Semoga antum semua selalu diberikan kesehatan zahiriyah wa batiniyah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semua, silakan buka buku sirahnya atau buku sejarah Islamnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas pelajaran kedua tentang hijrah ke Madinah. Nah, memasuki ke pelajaran ketiga pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat, yaitu tentang kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Yang mana di sini pembahasan ini akan menyebutkan macam-macam pembahasan, salah satunya menyebutkan masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, menerangkan fungsi masjid bagi dakwah, pendidikan, dan sosial, menerangkan upaya Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, menyebutkan isi perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Yahudi Madinah, menyebutkan bentuk-bentuk pertolongan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin sebagai dampak dari persaudaraan di antara mereka, melafalkan surat Al-Hasyr ayat 9, menjelaskan isi kandungan surat Al-Hasyr ayat 9 tersebut, menjelaskan contoh persaudaraan antara Sa'ad bin Ar-Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf Al-Muhajiri, dan terakhir meneladani persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Apa aja langkah-langkah itu? Yaitu yang pertama, mendirikan Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Madinah. Nah, ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun untuk pertemuan kali ini, Ustadz akan membahas satu langkah saja atau satu pembahasan saja, yaitu mendirikan Masjid Nabawi. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah adalah mendirikan Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah di tempat unta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Tanah ini dulunya milik dua anak yatim. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membelinya dari mereka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai atau tiba di Madinah, beliau langsung mendirikan Masjid Nabawi. Yang beliau lakukan ketika sampai itu langsung membangun masjid. Yang mana masjid ini juga dibangun di atas tanah tempat unta beliau ketika itu sedang berhenti di situ. Nah, dan juga tanah ini dulunya milik dua anak yatim. Kemudian beliau SAW membeli dari mereka, yaitu anak yatim tersebut. Nah, beliau sendiri ikut serta dalam proses pendirian masjid, sehingga semakin membangkitkan semangat kerja kaum muslimin. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW itu nanti beliau sendiri ikut serta di dalam pembangunan masjid ini, di dalam mendirikan Masjid Nabawi, sehingga para muslimin juga ikut semangat bekerja membangun masjid tersebut. Di samping itu pula beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan rumah-rumah bagi istri-istri beliau yang letaknya di sebelah masjid. Jadi
setelah Rasulullah membangun Masjid Nabawi, beliau juga membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Berapa istri-istri beliau? Adik-adik semua ada yang tahu? Istrinya itu ada 11. Nah, yang mana rumah-rumah istri beliau ini letaknya di sebelah masjid, Nabawi. Masjid Nabawi tidak sekedar digunakan sebagai tempat untuk melakukan salat saja. Jadi masjid ini dibangun Rasulullah tidak untuk sholat, tidak untuk melakukan ibadah sholat saja, tetapi juga merupakan sebuah sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam. Jadi di situ juga, di Masjid Nabawi ini juga Rasulullah menjadikan masjid ini sebagai tempat sekolah atau memberikan ilmu, atau orang-orang muslim mengajarkan ilmu din, ilmu agama Islam. Kemudian juga Masjid Nabawi ini digunakan juga tempat untuk mendamaikan suku-suku yang berseteru. Jadi adik-adik semua, ketika ada suku-suku yang berseru di Madinah, di penduduk Madinah itu, Nabi langsung membawanya ke Masjid Nabawi itu untuk mendamaikan, untuk berdiskusi. Kemudian juga untuk mengatur berbagai urusan yang ada. Kemudian memberangkatkan pasukan dan bermusyawarah di dalam masjid tersebut, di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini multifungsi ya, adik-adik semua. Di samping dia untuk beribadah, sholat, juga untuk proses belajar mengajar tentang agama Islam, juga untuk mendamaikan suku-suku yang sedang berseteru di situ di kota Madinah, juga mengatur berbagai hal atau berbagai urusan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Juga memberangkatkan pasukan dan bermusyawarah. Nah, di samping itu pula ia juga sebagai tempat tinggal bagi sejumlah kaum kafir muhajirin yang belum memiliki rumah di Madinah. Jadi tempat itu, Masjid Nabawi ini juga ditempati oleh kaum fakir muhajirin, kaum fakir ya, jangan salah sebut, bukan kaum kafir, kaum fakir al muhajirin, yang mana orang-orang fakir muhajir ini belum memiliki rumah di Madinah. Ini pembahasan yang pertama. Mungkin itu ya pembahasan kali ini, atau pertemuan kali ini kita membahas satu pembahasan. Silakan untuk adik-adik semua untuk menyimak di langkah yang pertama ini tentang mendirikan Masjid Nabawi, insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.